Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Riani, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari UPTD SMP Negeri 2 Simpang 4 Kabupaten Asahan. Di sini, saya akan berbagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru untuk memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, langkah yang kita lakukan adalah menentukan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, serta menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 3 aspek kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Minat murid merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut: mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Beberapa strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. Dan 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari, seperti tulisan, puisi, rekaman atau audio, video, dan lain-lain. Selanjutnya, tentang pembelajaran sosial emosional. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Apa saja kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh setiap warga sekolah?
5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh setiap warga sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. Dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kompetensi dalam memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan diri, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, serta mengembangkan sikap percaya diri. 2. Manajemen diri merupakan kompetensi dalam mengelola stres, mengontrol impuls, dan ketekunan dalam menghadapi hambatan. 3. Kesadaran sosial merupakan kompetensi dalam memahami perbedaan perspektif dan berempati terhadap orang lain, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan terhadap orang lain, serta memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. 4. Keterampilan berelasi merupakan kompetensi dalam membangun hubungan yang sehat berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik, serta mencari pertolongan bila membutuhkan. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kompetensi dalam mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, serta memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being atau kesejahteraan psikologis di sekolah dan komunitas. Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kepada murid? Ada 3 cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional kepada murid. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler seperti proyek, pembuatan acara, maupun kegiatan sekolah. 2. Integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Dapat dilakukan dalam kegiatan KBM. Contohnya, pada kegiatan pendahuluan, guru dapat menyapa murid dengan hangat, kemudian berdoa. Pada kegiatan inti, guru dapat melakukan diskusi kelompok dan meminta murid untuk berdiskusi dengan temannya. Pada kegiatan penutup, guru dapat meminta murid untuk melakukan refleksi pembelajaran. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dapat dilakukan dengan pembiasaan 5S tomat, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, tolong, maaf, dan terima kasih, serta pembiasaan lainnya. Demikianlah berbagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.